belum pernah ada robot mampu membaca fundamental yang namanya mempromosikan, ibarat kata bahwa kecapnya adalah nomor satu. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan yang bisa ditemui ketika seseorang melakukan yang namanya copy trade. Risk itu tidak bisa dihilangkan, resiko itu hanya bisa dikendalikan. Dan salah satu cara untuk mengendalikannya itu karena kita memahami knowledge-nya. Untuk hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya untuk kita bahas, yaitu which one do you like ya. Jadi mana yang Anda suka ya, untuk manual trading ya, untuk robot trading atau copy trade trading. Nah, ini ya. Jadi pembicara kita akan mencoba membahas ya kupas tuntas tentang tiga hal tersebut. Oke, baik Pak Diki, dipersilakan untuk mencoba untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Diki. Terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah kembali bergabung ya dalam acara free seminar online dari GK Invest Bandung. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas mana yang sebetulnya lebih menarik bagi kita untuk melakukan trading ya. Tools apa yang kita pilih? Apakah kita menggunakan manual? Apakah kita mau menggunakan robot ataupun copy trade? Baik, kalau berbicara prinsip financial trading, sebetulnya yang namanya trading itu adalah mencari keuntungan dengan memanfaatkan selisih harga. Sederhananya demikian, ya. Kita bisa melakukan beli pada saat harga sedang di bawah, atau kita mau melakukan penjualan pada saat harga di atas. Namun demikian, ketika seseorang melakukan trading, itu tergantung dari mana yang bersangkutan memulai. Apakah yang bersangkutan mengenal dunia trading itu berdasarkan prinsip-prinsip yang manual, atau yang bersangkutan ketika pertama kali tahu trading itu karena ada tawaran untuk memanfaatkan sebuah robot system ya atau automate, atau orang ada yang mulai mengenal trading itu karena ada program daripada copy trade. Nah, ini tentu asumsi daripada setiap orang ini akan berbeda-beda. Namun demikian, sebelum saya jauh membahas tentang ketiga komponen ini, ingin saya informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang namanya transaksi, dulu sebelum adanya era digitalisasi, itu semuanya melakukan secara DQ ya, atau dealing quote. Artinya Bapak dan Ibu untuk melakukan pembelian atau mau melakukan penjualan itu harus menghubungi via telepon pihak dealing. Anda bisa bayangkan pada saat itu Anda tidak melihat grafik secara lengkap ya. Anda hanya bisa melihat market watch di mana di sana ada harga low-nya, ada harga high-nya, ada bid, ada ask, dan juga ada spread-nya. Bapak dan Ibu hanya membaca berapa harga tertinggi saat ini, atau berapa harga tertinggi pada bulan ini, begitupun
harga terendahnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu melihat nilai daripada bid ask-nya ya pada saat akan melakukan pengambilan keputusan. Dan ketika mau melakukan entry ataupun mau melakukan exit, itu semuanya dilakukan by phone. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi trader pada saat itu. Namun demikian, bukan berarti cara ini usang, Bapak dan Ibu, karena jika Bapak dan Ibu melihat bagaimana para pelaku pasar kelas dunia di bursa-bursa seperti di Wall Street, ya di Amerika Serikat, itu mereka tetap melakukan dealing quote di bursa. Ya, kalau Anda lihat bagaimana mereka bertransaksi begitu sangat rame ya, mereka berteriak-teriak terus kemudian sambil bertelepon gitu kan dengan pihak dealingnya sambil mencatat berapa harga ketika entry, berapa ketika exit, itu semua masih dilakukan sampai saat ini. Nah, namun demikian dengan berkembangnya teknologi, akhirnya muncullah berbagai platform, Bapak dan Ibu. Ya, platform-platform itu yang lebih kita kenal dan sering kita gunakan itu adalah MetaTrader ya. Nah, dalam MetaTrader tentu semakin lengkap bagi kita. Kita bisa melihat grafik ya dari berbagai time frame. Lalu kemudian bahkan kita juga bisa menggunakan berbagai tools untuk menarik garis atau untuk menempatkan indikator gitu kan, itu semua bisa kita lakukan dan ini sebetulnya sudah jauh lebih mudah ya bagi kita pada saat mengambil suatu keputusan. Nah, pola-pola tersebut itu dilakukan secara manual. Artinya user dalam hal ini seorang trader itu memanfaatkan platform yang disebut dengan MetaTrader untuk memanfaatkan fluktuasi harga tadi untuk mendapatkan selisih harga tadi. Nah, namun demikian semakin berkembangnya teknologi, banyak orang yang tertarik untuk mencoba trading, tetapi secara waktu terbatas. Apakah entah karena kesibukan atau memang belum terlalu mendalami daripada bisnis trading itu sendiri. Akhirnya banyak orang mencoba mengikuti daripada copy trade. Ada orang yang tertarik, ada orang yang mulai melirik bagaimana sistem daripada copy trade itu ya. Artinya kita melakukan cloning Bapak dan Ibu kepada akun seseorang. Atau bahkan juga untuk melakukan entry dan exit kita tidak perlu melakukan analisa. Akhirnya orang mencoba adalah expert advisor atau disingkat EA atau orang lebih mengenalnya adalah robot. Baik, kita mulai membahas satu persatu bagaimana manual, bagaimana automate trading, bagaimana juga copy trade. Dan ini tujuan kami untuk menyampaikan informasi ini adalah sesuai dengan misi daripada GK Invest, yang mana bertujuan untuk meningkatkan finansial literasi kepada masyarakat seputar dunia trading. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah tentang manual trade ya. Apa itu manual trade? Manual trade ini adalah suatu transaksi yang dilakukan dengan menganalisa teknikal, termasuk fundamental ya, untuk mengambil keputusan disertai memperhitungkan faktor risk and reward yang akan terjadi. Jadi, Bapak dan Ibu, di sini diberikan pilihan sederhana. Apakah mau melakukan beli atau melakukan jual dan semuanya dilakukan oleh sendiri, ya. Lalu kemudian tentu untuk melakukan pendekatan baik itu untuk mengambil keputusan beli maupun jual, banyak trader melakukan pendekatan secara teknikal atau fundamental ya, sekaligus juga mengukur berapa batasan resiko yang ditoleransi, termasuk menetapkan berapa potensi keuntungan yang akan didapatkan. Ini adalah trading secara manual. Kita lihat apa keunggulan dan kelemahan ya daripada manual trade ini. Keunggulan yang pertama, tentu seorang trader memiliki knowledge
Artinya dia memiliki ilmunya apabila melakukan trading secara manual. Dia dapat memahami bagaimana itu technical analysis maupun fundamental analysis secara komprehensif. Ya, ini keunggulan apabila seseorang melakukan trading secara manual. Lalu kemudian tingkat keuntungan termasuk pembatasan resiko itu seluruhnya berada pada kendali Bapak dan Ibu. Saya mau menempatkan take profit di level sekian, ataupun saya mau menempatkan level stop loss di level sekian, itu kembali tergantung kepada keputusan kita, di mana menempatkannya. Jadi seluruhnya itu berada dalam kendali kita. Lalu kemudian, kita memiliki kemampuan untuk membaca market, Bapak dan Ibu. Ya, termasuk juga seperti dalam tanda kutip mengasah intuisi kita. Kita akan hafal dengan pola-pola yang terbentuk. Oh, seperti ini sepertinya akan berlanjut trennya. Namun apabila terjadi seperti ini, kemungkinan ini akan berbalik arah. Kita akan dengan praktis yang kita lakukan ini akan terus mengasah kepada kita kemampuan membaca grafik termasuk menjaga intuisi kita pada saat bertransaksi. Namun demikian, di balik keunggulan, kelemahan daripada trading secara manual seringkali terjadi kontradiktif dari sistem yang kita gunakan. Contohnya, apabila ada seorang trader yang menggunakan indikator lebih dari satu. Indikator yang satu mengatakan beli, sedangkan indikator yang satunya mengatakan jual. Akhirnya terjadi kontradiktif ya. Kita tidak tahu mana yang harus diambil. Nah, ini salah satu kelemahannya. Lalu kemudian yang kedua adalah jelas menuntut konsentrasi penuh. Bahkan ini bisa saja kita terlalu lama ya untuk berada di depan monitor. Karena segala sesuatu yang dilakukan secara manual, karena kendali ada di tangan kita, maka mau tidak mau kita dituntut untuk bisa berkonsentrasi penuh ya di sini. Lalu kemudian jelas melibatkan psikologi atau emosi dari si pelakunya. Yang namanya manusia tentu memiliki akal ya, pikiran, hati. Terkadang kita dibuat yakin, terkadang kita dibuat ragu gitu ya dalam pengambilan keputusan. Ini di sini emosi terlibat. Apakah ini mau diambil sekarang atau tunggu dulu ya, tunggu pindah candle dulu gitu kan? Atau misalnya kita tunggu dulu ketika hari berganti. Ini banyak sekali melibatkan psikologi kepada tradernya. Lalu kemudian kita lihat yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Bagaimana apabila transaksi dilakukan dengan memanfaatkan automate, ya, dengan memanfaatkan robot. Automate trade ini adalah sebuah software atau script algoritma yang ditambahkan ke dalam platform trading, yaitu di dalam MetaTrader. Nah, tujuannya agar software tersebut dapat melakukan transaksi secara otomatis tanpa menunggu instruksi manual dari si penggunanya. Ya, ini adalah pengertian daripada trading secara automate. Kita lihat keunggulan daripada automate trade. Yang pertama adalah transaksi dengan trading secara automate dapat dilakukan 24 jam tanpa kita harus melakukan technical, tanpa harus melakukan analisa fundamental. Berbeda dengan kelemahan pada saat manual trade, yang namanya manusia tentu memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa terus-menerus standby di depan layar monitor selama 24 jam. Ya, artinya kita memiliki ada batasan ya, artinya ada lelahnya juga gitu kan. Tetapi berbeda pada saat Bapak dan Ibu menggunakan robot. Dia bisa bertransaksi selama 24 jam. Ya.
Dan kita tidak perlu lagi untuk melakukan analisa teknikal maupun fundamental. Lalu kemudian jelas tidak melibatkan psikologi. Karena skrip algoritma yang sudah diinput ke dalam MetaTrader, tentu ini robot akan berjalan dengan sendirinya, baik melakukan entry maupun melakukan exit, termasuk pengaturan volume lot, itu semuanya akan dilakukan secara automatically, ya. Dan kita sudah tidak mengatur lagi, sehingga emosional atau psikologi si penggunanya itu tidak ikut terlibat. Lalu kemudian pola transaksi itu dapat dijalankan sesuai dengan keinginan penggunanya. Yang namanya robot, Bapak dan Ibu, pola transaksi yang ada di dalamnya sebetulnya itu diinput berdasarkan kebutuhan user. Saya ingin bertransaksi dengan memanfaatkan breakout. Apabila harga sudah tinggi, lalu kemudian dijebol, maka robot di setting akan melakukan buy. Ketika break low, ya, menjebol harga terendah, maka saya akan men-setting robot untuk melakukan sell, misalnya. Atau robot akan mengeksekusi apabila terjadi reversal. Ya. Nah, itu macam-macam instruksi yang bisa diinput oleh si user ke dalam skrip algoritmanya. Namun demikian, dalam trading secara automate juga memiliki kelemahan. Karena belum pernah ada, Bapak dan Ibu, robot mampu membaca fundamental. Di dalam skrip algoritma, itu terdapat beberapa instruksi yang mengacu kepada technical analysis. Kita ambil contoh. Kalau seseorang misalnya menginput 2 buah indikator moving average, misalnya menginput ada moving average 8, lalu kemudian menginput yang kedua moving average 20 misalnya. Apabila 8 dengan 20 terjadi crossing ke atas, maka si robot kita perintahkan untuk beli. Ketika terjadi crossing ke bawah, maka robot akan kita perintahkan untuk jual. Nah, apa yang terjadi ketika technical itu sudah berjalan, robot akan menjalankan instruksinya sesuai yang diinput oleh user. Tetapi apabila terjadi rilis data, yang terkadang pergerakan harga itu bisa bergerak secara anomali, tidak sesuai dengan analisa kita, maka robot akan terus membuka posisi sesuai dengan yang diinput oleh si usernya, ya. Nah, robot tidak memiliki kemampuan untuk membaca fundamental. Lalu kemudian kita lihat drawdown value itu terkadang lebih besar dibandingkan dengan profit faktornya. Jadi begini Bapak dan Ibu, yang namanya drawdown kita bisa melihat apakah dalam pengelolaan akun itu bisa terjadi misalnya penurunan 5% kah dari modal, atau penurunan 10% atau 15% dari modal, tetapi profit faktornya itu kecil. Bukan berarti jelek Bapak dan Ibu, yang namanya profit factor bisa saja Anda trading misalnya sebanyak 4 kali. Yang pertama Anda rugi 1 juta misalnya, yang kedua rugi 1 juta, yang ketiga rugi 1 juta, tetapi trading yang keempat untung 10 juta. Artinya secara akumulasi Anda masih untung. Begitu ya. Jadi drawdown value-nya ini terkadang lebih besar daripada profit faktornya. Lalu kemudian tidak dapat diaplikasikan pada semua instrumen. Oh jelas, yang namanya robot Bapak dan Ibu, kita tidak bisa digunakan di semua instrumen. Misalnya, apakah Bapak dan Ibu gemar untuk bertransaksi pada instrumen emas, belum tentu robot tersebut akan cocok apabila Bapak Ibu gunakan di instrumen minyak misalnya, atau di instrumen stok indeks Hang Seng misalnya, itu belum tentu cocok. Karena masing-masing instrumen itu memiliki keunikan daripada algoritmanya, sehingga itu tentu harus disesuaikan dengan skrip yang ada di dalam robot itu sendiri. Baik, lalu kemudian kita lihat
yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah copy trade. Ini sangat umum sekali ya. Selain robot, juga copy trade ini sangat marak sekali ditawarkan oleh banyak pihak di internet terkait dengan pola-pola investasi yang ada ya. Copy trade adalah suatu jenis transaksi dengan melakukan sistem cloning dari akun lainnya. Jadi kita tidak harus melakukan analisa baik teknikal maupun fundamental ya. Kita lihat keunggulan daripada sistem copy trade. Jelas ini sama dengan automate trading system, bahwa keunggulan yang pertama, transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus melakukan analisa teknikal dan fundamental. Karena memang bukan kita yang tradingnya. Kita hanya mengkloningkan akun kita kepada akun orang lain. Ya. Lalu kemudian yang kedua, jelas tidak melibatkan emosi karena kita tidak terlibat dalam transaksi. Lalu kemudian yang ketiga, kita bisa memiliki keleluasaan untuk menentukan besaran lot rasio antara akun master dengan akun pengcopy. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, ketika seseorang melakukan yang namanya copy trade, tentu yang harus kita lihat salah satunya adalah berapa sebetulnya modal si master. Ya, orang yang menawarkan kepada kita. Kalau modalnya dia adalah $1.000 misalnya, lalu kemudian kita mau masuk untuk mengcopy dari akunnya, sementara modal kita adalah $100, artinya 1/10 lebih rendah daripada modal si master, maka sudah pasti kita tidak bisa menyamakan lot transaksi kita dengan lot si master. Artinya kita juga harus menyesuaikan untuk mengukur bahwa lot yang digunakan itu harus 1/10-nya. Jadi ketika si master melakukan entry sebesar 1 lot, maka kita sebagai pengcopy itu akan keluar 0,1 lot. Ya, artinya selalu balance. Ketika si master bertransaksi 2 lot, maka di akun kita akan tercatat 0,2 lot. Jadi betul-betul kita mengikuti modal daripada si master. Atau sebaliknya, ketika seorang master modalnya adalah $1.000, sementara kita memiliki $10.000, tentu sangat tidak balance apabila lot kita juga sama dengan si master. Maka dengan demikian kita harus melakukan 10 kali lebih besar daripada si master. Jadi ketika misalnya seorang master entry dengan 0,1 lot, maka di akun kita akan tercatat entry-nya adalah 1 lot. Begitupun ketika entry 0,2 lot si masternya, maka akan tercatat di tempat kita juga adalah 2 lot. Artinya lebih besar. Jadi kita memiliki keleluasaan untuk menentukan besaran lot rasio ya. Ini penting sekali ketika seseorang melakukan copy trade. Namun demikian kelemahannya Bapak dan Ibu, seluruh tingkat keuntungan termasuk pembatasan resiko ditentukan oleh si akun master itu sendiri. Ketika akun master tidak bijaksana di dalam menetapkan batasan resiko, bahkan berpotensi terjadi yang namanya kerugian besar, maka itu akan terimbas kepada akun yang mengkopinya. Namun sebaliknya, ketika si master itu piawai untuk melakukan pengambilan keuntungan demi keuntungan, maka itu pun juga akan berdampak positif terhadap akun kita, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah pengcopy, dalam hal ini slave-nya, itu terkadang hanya terfokus kepada akumulasi profit tanpa melihat drawdown value. Yang namanya mempromosikan Bapak dan Ibu, ibarat kata bahwa kecapnya adalah nomor 1, ibaratnya begitu ya, manisnya nomor 1. Seringkali kita melihat di satu website di internet, terkadang dia menonjolkan bahwa keuntungan yang sudah dia capai 2.400%. Ini tentu akan menggairahkan kepada yang membacanya ya. Tetapi terkadang slaver
atau orang yang mau mengcopy itu lupa persen yang dicantumkan oleh si master berapa lama. Kalau ternyata begitu dilihat itu selama 20 tahun misalnya, oh berarti tidak mungkin dalam sebulan kita dapat segitu. Anda tinggal bagi saja begitu kan, dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti kalau 20 tahun ya berarti 12 dikali 20. Orang itu mendapatkan keuntungan sampai sebegitu besar gitu kan. Lalu kemudian lihat juga drawdown-nya Bapak dan Ibu. Drawdown value bisa dilihat dari histori transaksi si akun master. Anda diberikan keleluasaan untuk membuka akun masternya itu. Dilihat historicalnya di sana. Ya, bagaimana dia dalam pengambilan keputusan. Apakah pada saat pengambilan take profit ataupun ketika membatasi kerugian, termasuk berapa rata-rata lot yang digunakan oleh si master. Ini juga penting Bapak dan Ibu. Kita jangan terjebak hanya karena melihat value, advantage value yang begitu besar, itu yang dijadikan patokan tanpa melihat yang lain ya. Lalu kemudian kelemahan berikutnya dengan sistem copy trade ini juga sering terjadi slippage Bapak dan Ibu. Ya, slippage ini artinya pergeseran dari nilai spreadnya. Biasanya Bapak dan Ibu perlu diketahui ketika seorang master itu memiliki follower yang begitu banyak, taruh saja misalnya yang sudah ikut 10 orang misalnya, biasanya yang 8 itu entry-nya bersamaan dengan master, tetapi yang 2 akun biasanya agak telat walaupun beberapa detik. Ya, seperti ada delay gitu Bapak dan Ibu. Ya. Dan itu pernah saya uji coba menggunakan 2 akun yang berbeda, mencoba untuk mengcopy dari akun master yang sama gitu, tetapi yang satu sudah entry, yang satu belum entry. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan yang bisa ditemui ketika seseorang melakukan yang namanya copy trade. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teringat dengan apa yang disampaikan oleh seorang profesional trader, Warren Buffett ya, seorang profesional trader kelas dunia. Dia mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Bahwa resiko itu akan datang atas ketidaktahuan dari apa yang Anda lakukan. Maka dengan kesempatan di webinar pada sore hari ini, GK Invest tidak ada bosan-bosannya Bapak dan Ibu. Ya, GK Invest akan selalu memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu bagaimana literasi tentang trading itu dengan sebenar-benarnya. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu betul-betul memahami, betul-betul menguasai bagaimana mekanisme transaksi di industri trading itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mr. Deki Fastobi tentang tema hari ini ya, tentang manual trading, tentang robot trading dan copy trade trading. Ya, kita juga bisa sama-sama mendengarkan juga pemaparan secara jelas ya tentang apa itu robot dan copy trade. Nah, baik untuk kesempatan hari ini kita akan coba membuka sesi tanya jawab ya buat para partisipan. Yang ingin menanyakan langsung boleh mengaktifkan mikrofonnya atau lewat kolom chat yang nanti akan kami bacakan ya, dipersilakan. Ini menarik Pak Deki nih ya, sebelum ada pertanyaan yang masuk di Pak Deki. Betul. Ini kalau di copy trade ini saya juga mau sedikit bertanya nih, di copy trade kalau misalnya kita tidak sama marginnya dengan yang lain, apakah itu berpengaruh terhadap margin kita di Pak Diki atau untung ruginya? Iya betul, sangat berpengaruh ya Pak. Jadi artinya kita harus mengatur daripada rasio akun kita dengan akun master ya yang akan kita copy gitu kan. Oke. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan ketika akun master itu adalah $1.000, lalu anggap saja kita mengcopy dengan nilai $100, tetapi kita mengabaikan keamanan akun kita. Kita menyamakan lotnya dengan si master gitu ya. Anda bisa kebayang itu
akun kita terpontang-panting, Pak Teguh. Gitu ya. Ya, itu sangat terasa sekali. Karena ketika akun master yang $1.000 tadi contohnya, ketika dia sedang minus $50, mungkin masih terasa ringan ya, Pak Teguh ya. Tetapi bagi pengikutnya yang followernya dengan akun $100 sudah minus $50 itu berasa, Pak Teguh. 50% ya. Langsung 50% ya tergerus. Nah, ini hati-hati. Artinya kita harus betul-betul bijak melihat itu semua. Bahkan bukan hanya dari yang ditawarkan ya sekian persen, tetapi kita juga harus melihat eh, berapa lot yang ideal yang akan kita gunakan. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan literasi pada sore hari ini, artinya ketika Anda mau melakukan trading secara manual, ataupun mau melakukan trading secara robot, ataupun bahkan copy trade, itu semuanya bagus Bapak dan Ibu. Tetapi tentu kita harus memahami masing-masing keunggulan dan masing-masing kelemahan dari sistem. Karena apapun sistem bukan hanya trading Bapak dan Ibu, apapun sistem di dunia ciptaan manusia ini gitu kan, tidak ada yang 100% perfect ya, itu tidak ada. Jadi pasti ada plus minusnya. Nah, di sini karena kita sama-sama memahami bahwa yang namanya risk itu tidak bisa dihilangkan, resiko itu hanya bisa dikendalikan. Dan salah satu cara untuk mengendalikannya, Bapak dan Ibu, itu karena kita memahami knowledge-nya. Oke, baik-baik ya. Jadi paham nih Pak Diki ya tentang copy trade ya. Karena Betul, banyak sekali penawaran di luar sana tentang copy trade ya. Apalagi sekarang robot trading gitu ya. betul. Jadi ya kadang kita sebagai konsumen ya pengen tahu apa itu robot trading atau itu copy trade gitu ya. Mhm. Dan kadang juga orang penasaran akhirnya karena belum ngerti dan akhirnya ikutan Pak Diki. Iya, betul. Dan Ya, setelah keikutan ya kadang juga banyak yang kecewa juga ya, iya, saya lihat ya karena mereka mungkin kayak tadi yang pesan moral yang disampaikan oleh Warren Buffett ya, betul. risiko akan terjadi apabila kita nggak memahami ya, nggak mengerti tentang apa yang kita lakukan. Nah, itu dia betul. Oke oke Karena oke. memang sudah bisa dipastikan tidak hanya dalam hal trading ya, Pak Teguh, dalam hal apapun kalau kita mengerjakan yang kita tidak paham, Pak Teguh, itu potensi resikonya justru jauh lebih besar, Pak. Masalahnya gini Pak Diki, kalau karena orang beranggapan kalau namanya robot trading artinya kan udah otomatis ya, walaupun kita Betul, nggak ngerti, udah ikutan aja. Gitu. betul. Ya, ini juga harus dipahami dari katanya saja sudah sangat jelas. Yang namanya trade itu berarti berdagang. Yang namanya berdagang sama dengan usaha konvensional. Ya, tentu pendapatan yang akan diraih itu pasti bersifat fluktuatif. Nah, ini harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Maka jangan sekali-kali Anda tergiur dengan yang namanya investasi gitu kan di luaran sana, lalu kemudian menawarkan pendapatan yang tetap dan Ya, selalu tinggi gitu kan. Ah, ini harus diwaspadai ya, ini harus istilahnya dikasih stabilo merah lah gitu Pak Teguh ya. ya, Bahwa ya, ya. bahwa itu tidak benar, berarti itu sudah keluar dari kaidah pengertian trading itu sendiri. Oke, oke, oke ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk? Coba saya cek. Belum ada nih Pak Diki nih. Oke, para partisipan ya bisa menanyakan langsung Pak Diki, aktifkan mikrofonnya atau lewat kolom chat nanti akan kami bacakan. Ya, Ya, ini dengan perkembangan teknologi luar biasa ya Pak Teguh ya. Orang ya, bisa melakukan berbagai macam transaksi ya. Nah, kalau ditanya tadi di sini kan ada 3 pilihan nih Pak Teguh. Apakah hmm, kita mau manual gitu kan? ya, Apakah kita mau melakukan secara memanfaatkan automate robot. robot gitu kan? Ataupun mau memanfaatkan copy trade. Kalaupun Anda mau melakukan tiga-tiganya juga boleh Bapak dan Ibu. Sekaligus ya. Sekaligus tidak melarang ya. Anda istilahnya melakukan diversifikasi resiko ya. Nah, Anda punya 3 akun, misalnya yang satu copy trade, yang satunya dengan robot, satunya manual karena Anda ingin kemampuan Anda dalam membaca grafik, lalu kemudian dalam menganalisa tidak mau hilang ya, istilahnya intuisinya gitu, itu Anda bisa lakukan ketiga-tiganya gitu.
Oke, ya. Ini ada masuk pertanyaan nih Pak Deki dari Pak Ahmad Rizal. Oke, Pak Ahmad Rizal menanyakan, mau bertanya Mas, untuk pemula yang ingin cepat dapat profit, wah ini pengen cepat dapat profit nih Pak Ahmad Rizal ya. Lebih disarankan pakai manual atau robot trading Mas? Terima kasih. Baik, sebetulnya kalau untuk mendapatkan profit ya, Pak Ahmad Rizal, mau itu manual ataupun mau itu robot juga bisa cepat, Pak Rizal. Gitu. Jadi bebas, Pak. Itu kembali dikembalikan kepada Bapak sendiri gitu kan. Bapak lebih mana yang nyaman dengan Bapak untuk memanfaatkan fluktuasi harga tadi. Ya, prinsip trading yang tadi saya sampaikan di slide awal kan itu adalah bertujuan untuk mencari selisih dari setiap pergerakan harga gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan manual atau robot. Jadi dikembalikan kepada Pak Rizal. Karena semuanya bisa mendapatkan profit cepat juga Pak Rizal. Ya, benar, benar. Dan untuk informasi tambahan juga ya, yang namanya robotik itu nggak semua sama Pak Diki ya. Mhm. Itu kan berbeda-beda ya robotnya ya. Jadi bisa ada yang sangat cepat, ada juga yang sangat lambat, atau mungkin yang ada yang jangka panjang juga ada. Betul. Ya, Dan itu sangat tergantung dengan script yang di-input oleh si user, Pak Teguh. ya benar sekali. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa selama saya trading, itu saya pernah meluangkan waktu kurang lebih 52.560 jam, Pak Teguh. Oh, Itu saya hanya mengkolek bagaimana indikator bekerja, bagaimana robot bekerja. Saya paham betul dari robot yang bagus sampai robot gedek ya istilahnya Pak Teguh ya. Itu semua ada gitu kan. Dan saya nggak tahu kebetulan, nggak tahu gimana, itu memang tidak pernah saya delete begitu aja Pak Teguh. Jadi semuanya saya file gitu oke, kan. oke. Semua saya file sehingga saya memiliki koleksinya. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang baru, mungkin saya lupa dengan file yang ada di komputer saya tinggal coba copy paste. Biasanya kalau dengan nama yang sama kan dia menolak gitu Pak Teguh ya. Ketika kita mau melakukan copy paste, dan itu sengaja saya lakukan selama hampir 52.000 jam. Saya pengen tahu tuh seperti apa gitu kan sistem ini. Termasuk juga hal-hal copy trade yang ditawarkan oleh berbagai pihak ya. Saya membaca karakteristik daripada masing-masing itu. Oke, Pak Ahmad Rizal mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya, apakah mau pakai manual atau pakai robot. Ya karena masing-masing sebenarnya bisa gitu ya Pak Diki ya untuk mendapat keuntungan yang cepat ya. Betul. Tapi yang tadi Pak Diki paparkan tadi ada plus minusnya lah ya. Karena untuk minus di robot itu dia tidak bisa membaca fundamental. Ya, kalau kita pakai manual sudah pasti akan action ya, ada fundamental, ada momen bagus, kita bisa action. Tapi kalau untuk robot mungkin ya nggak bisa baca fundamental gitu ya Pak Diki ya. Betul. Oke, kemudian Pak Ahmad juga melanjutkan pertanyaan nih Pak Deki. Di GK Invest sendiri apakah menggunakan robot juga Mas? Baik, jadi GK Invest ini adalah pialang berjangka resmi Pak Rizal ya, yang terregulasi sesuai dengan ketentuan dari regulator resmi pemerintah Republik Indonesia. Nah, terkait dengan masalah penggunaan robot, di GK Invest itu sangat-sangat available, Pak. Bapak mau bertransaksi secara manual, GK Invest accept, Pak. Apakah Bapak mau bertransaksi secara memanfaatkan robot, GK Invest pun menerima, Pak. Termasuk Bapak mau copy trade silahkan. Tetapi memang GK Invest itu secara legasinya ya itu memang tidak menjual robot ya dari GK Investnya sendiri gitu kan. Ataupun misalnya sistem daripada copy trade. Artinya pure GK Invest itu menawarkannya secara manual. Namun apabila masyarakat ingin memanfaatkan robot atau copy trade dengan platform GK Invest, itu sangat-sangat available, Pak Rizal. Ya, baik ya Pak Rizal ya, sudah terjawab. Karena memang robot sebenarnya kebanyakan dari pihak ketiga Pak Deki ya. Iya, betul. Dari pihak ketiga, mereka menjual robot untuk trading dimanapun para trader mau menggunakan broker
yang terdaftar ya. Jadi kita tinggal pilih aja mau broker mana. Nah, GK Invest ini sangat available yang tadi Pak Deki yakinkan ya ke para partisipan. Ya mau pakai robot apapun silakan. Ya, untuk di GK ya kebenaran GK Invest menggunakan metode 5 ya Pak Deki ya. Betul. Oke, yang T5 ini yang lebih canggih ya, yang lebih canggih dan support sekali ya dengan robot trading. Sangat support, Pak. Ya. Karena di MT5 salah satu kelebihannya adalah tidak ada record ya, Pak Teguh ya. Ya, no record. No record. Sedangkan transaksi yang digunakan dengan menggunakan automate trade ya, itu dalam sepersekian detik si robot sudah mengambil keputusan apakah mau entry atau exit gitu kan. Nah, apabila itu disandingkan dengan platform yang tidak bagus, jadi tidak bagus jadinya si robotnya. Ya, Nah, kebetulan di GK Invest karena tidak ada reward gitu kan, ini sangat membantu daripada si kinerja robot itu sendiri ya. Oke. Jadi aksesnya cepat ya kalau di Betul. MT5 ya. Betul. Oke, kemudian ada pertanyaan masuk lagi nih Pak Diki dari Vega ya. Saat ini masih manual trade. Kadang saya masih ganti-ganti indikator. Indikator apa yang paling efektif yang bisa menganalisa, membaca pergerakan market? Kebetulan saya pakai Awesome Oscillator. Good, Pak Vega ya. Awesome Oscillator ini adalah indikator yang ditemukan oleh Bill William. Ini sangat-sangat bagus, Pak. Tetapi memang sebaiknya kalau Bapak menggunakan Awesome Oscillator itu lebih cocok apabila pada time frame daily, Pak. Bukan berarti tidak bisa digunakan pada time frame yang lebih kecil ya. Hanya saja ketika di time frame daily itu lebih powerful, Pak. Si AO ya, Awesome Oscillator-nya ini. Seperti itu. Nah, kalau Bapak mencari indikator, sebetulnya yang harus ditemukan oleh Pak Vega itu adalah karakter Pak Vega itu sendiri. Kalau Pak Vega adalah seorang scalper yang sering keluar masuk pasar gitu kan dengan cepat dan transaksi banyak, bisa menggunakan stochastic oscillator. Tetapi ketika Bapak misalnya dalam transaksinya bertipikalkan seorang yang medium trade ya, yang daily trade, misalnya transaksi antara di 15 menit sampai dengan 1 jam, Bapak itu bisa memanfaatkan ADX salah satunya, Average Directional Movement Index, itu bisa dimanfaatkan ya. Atau juga menggunakan MACD. MACD antara 1 jam atau 4 jam itu lebih confirm. Kita bisa tahu kapan terjadi yang namanya perubahan histogram ya dari area positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif, termasuk untuk membaca kapan terjadinya convergent divergent itu MACD bisa sangat membantu. Jadi yang paling penting adalah kembali kepada tipikal Pak Vega atau Bapak Ibu sendiri, apa nih sebetulnya tipikal kita? Mungkin begitu jawabannya. Baik ya Pak Vega ya. Sangat jelas nih jawabannya dari Pak Deki. Oke, kemudian ada dari Ibu Nur Faujiah ya, menanyakan izin bertanya, untuk pemula berapa lama waktu yang harus diluangkan untuk melakukan trading? Terima kasih. Untuk melakukan trading, ini artinya belajar trading atau untuk trading ya? Untuk trading mungkin Pak. Mungkin untuk trading. Ya. Jadi sebetulnya semua juga disesuaikan dengan kebutuhan daripada Ibu Nur Faizah ini ya. Kalau memang Ibu memutuskan untuk menjadi full-time trader, silakan. Ibu bisa misalnya seperti halnya jam kantor dalam 8 jam atau kurang. Kalau memang Ibu adalah seorang full trader ya, itu bisa memanfaatkan secara maksimal. Namun demikian misalnya Ibu Nur Faizah ini adalah seorang pebisnis atau seorang karyawati gitu kan, yang tidak memiliki waktu banyak, hanya bisa melihat 1 atau sampai dengan 3 jam saja, maka Ibu bisa memanfaatkan skema robot tadi ya, atau bisa memanfaatkan daripada copy trade. Jadi itu kembali disesuaikan ya. Jadi ini fleksibel. Apapun pilihannya sah-sah saja Bu Nur Faizah ya. Oke, baik ya Bu Nur Fauzia, mungkin sudah terjawab ya. Untuk waktunya ya, waktu tradingnya berapa lama, ini sebenarnya disesuaikan aja ya. Karena memang untuk market sendiri kan 24 jam ya Pak Deki ya. 24 hours, jadi ya mungkin bisa pagi, siang, sore, atau malam, atau mungkin malam ya. Malam yang biasa market Amerika terjadinya volatil ya.
Iya. Itu jauh lebih menyerukan ya, lebih asik ya untuk trading di malam hari. Oke, baik. Kemudian ada Pak Yarusman Faluzi ya menanyakan, mau tanya kalau menggunakan robot, namun ketika kita sekonyong-konyong ya melakukan analisa ternyata ada sesuatu yang beda, apakah kita bisa langsung ambil alih, termasuk juga saat menggunakan copy trade? Baik, kalau kita bahas yang pertanyaan yang ambil alihnya yang robot dulu ya. Kalau untuk yang robot itu kita ambil alih Pak. Artinya automate trade-nya itu si expert advisor-nya bisa kita off-kan ya, bisa kita matikan dulu. Sama seperti halnya ketika misalnya ada mau rilis data ya, tiba-tiba dari pergerakan robot ini sebetulnya sedang ke bawah, tetapi melihat analisa kita ternyata mau ke atas, itu bisa kita nonaktifkan dulu sehingga si robot tidak melakukan entry posisi berikutnya. Itu bisa-bisa saja ya, karena memang kita yang mengendalikan. Namun apabila itu dilakukan oleh Pak Yarusman Faluzi, maka itu berarti tidak full automate trade ya Pak Teguh ya, tetapi itu adalah semi automate jadinya. Tetapi menjawab pertanyaan daripada Pak Yarusman, jawabannya bisa-bisa saja. Lalu kemudian untuk copy trade tidak bisa Pak. Karena Bapak di sana tidak bisa ikut mengendalikan kepada pengambilan keputusan. Yang bisa Bapak lakukan hanya close posisi Pak. Ya, jadi ketika si masternya melakukan buy, sementara Bapak menganalisa ketika ini kok pergerakannya seperti mau jatuh ke bawah, Bapak tetap tidak bisa mengelak ya. Ketika si master itu memutuskan untuk buy, maka akun Bapak pun ikut buy. Tetapi ketika Bapak ragu, yang bisa Bapak lakukan hanya close manual di akun Bapak. Kurang lebih begitu, semoga bisa menjawab Pak Yarusman. Oke, sangat jelas nih ya. Jadi pertanyaan tadi tentang manual, dari robot ke manual dan dari copy trade ke manual ya. Kalau di robot bisa tinggal dimatikan algo trade-nya ya, otomatiknya. Betul. Kalau di copy trade memang sudah masuk sistem copy trade ya. Jadi mereka pasti buy, pasti sell dengan sendirinya. Ya, tapi bisa di close secara manual. Iya. Oke, baik. Cukup seru juga pertanyaannya. Kemudian Luar dari biasa ya. Pak Lazo ya, dari Lazo, mana yang lebih bagus dalam setiap open posisi, selalu mengikuti arahan yang dikasih sinyal oleh konsultan, apa lebih baik trading sendiri? Selama semuanya profit, bagus Pak Lazo. Benar sekali Pak Diki jawabannya. Jadi sebetulnya ketika itu ada sinyal yang memberikan kepada kita, silahkan ambil Pak, silahkan manfaatkan ya. Lalu kemudian ketika Bapak pun mencoba untuk analisa sendiri juga itu silahkan. Ya, yang penting bagaimana caranya akun Bapak itu terjadi pertumbuhan equity Pak. Intinya kan ke sana Pak dalam trading itu. Menjawab ya Pak Lazo ya. Ya, ini sangat-sangat simpel nih jawabannya. Oke, terus ada Pak Ahmad Rizal kembali bertanya, kalau pakai manual trade, pakai sinyal yang di sell juga sudah cukup bisa belum buat saya ya saya yang masih pemula? Bisa Pak. Jadi yang namanya tetap yang namanya belajar trading itu saya pun mengalami learning by doing, Pak. Artinya bukan berarti saya memahami seluruh instrumen di dalam MetaTrader terlebih dahulu ya, termasuk memahami bagaimana mekanismenya baru saya trading, tidak begitu juga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam 52.000 jam yang saya jalani itu tentu try and error saya lakukan di sana ya, artinya saya learning by doing. Namun demikian saya catat semuanya, artinya hal-hal seperti ini adalah keliru, hal-hal seperti itu adalah benar, sehingga saya memiliki konklusi sendiri. Jadi yang pasti Pak, selama Bapak bisa mendapatkan sinyal, selama Bapak bertransaksi, saya pikir silahkan dimanfaatkan saja. Berapa keakuratan sinyal itu tentu Pak Ahmad Rizal yang tahu. Ya, Pak Ahmad Rizal yang tinggal memutuskan. Kalau Bapak sudah menerima sinyal, misalnya berlangganan sinyal, anggap saja demikian, sudah 10 kali sinyal yang diberikan, namun 10-10-nya loss, nah tentu itu Pak Ahmad Rizal lah yang mengambil keputusan kira-kira apakah mau lanjut berlangganan atau tidak.
ya. Tetapi jika Pak Ahmad Rizal dalam 10 sinyal ternyata yang diberikan 9 profit, yang satu loss, nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan berlangganan sinyal. Kurang lebih begitu Pak Ahmad ya. Oke, baik ya, jelas ya jawabannya ya. Kemudian dari Pak Muhammad Rizky ya, ini apakah robot trading ini dapat menjadi error ketika sudah dimasukkan sebagai indikator? Kemudian saya pernah mengalami hang pada market, tidak bisa open sell sama sekali. Apakah itu dapat mempengaruhi robot itu juga? Terima kasih. Robot akan terjadi error ketika dimasukkan berbagai indikator. Saya pikir mungkin ada perintah yang keliru sepertinya Pak Rizky ya. Karena yang namanya robot itu pada dasarnya tidak mungkin error karena mereka itu merupakan suatu suatu platform yang memang sebagai wadah daripada indikator-indikator. Artinya, kalaupun Bapak memasukkan 10 indikator pun itu sebetulnya seharusnya sistem daripada si expert advisor itu tidak boleh error. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya automated itu memang menginput script algoritma ya ke dalam sistemnya itu. Artinya indikator-indikator yang dimasukkan itu seharusnya bisa dikerjakan oleh si robot sesuai dengan perintah daripada user atau penggunanya. Namun kalau misalnya terjadi error, mungkin saya pikir lebih kepada ada salah perintah mungkin Pak Rizky ya. Saya pun mengalami hal itu gitu kan. Dan itu tentunya tidak bisa sebentar Pak, dan itu memakan waktu. Karena untuk mencari di mana letak kesalahannya, tentu kita harus memahami bahasa pemrograman ya, dan itu harus diurut satu persatu. Iya, benar Tetapi sekali. tetapi hal itu bisa kita dapatkan solusi setelah kita mengetahui di mana letak kesalahan. Saya pikir mungkin karena ada perintah yang keliru saja itu, Pak Rizky ya. Oke. Baik ya, itu tentang robot ya. Karena emang cukup rumit ya Pak Deki ya, robot ini ya. Karena coding-codingnya itu ya. Oke, Pak Yurisman Fauzi juga menanyakan, adakah checklist untuk pertimbangan penggunaan robot atau copy trade? Saya ingin tahu maksud checklist Pak Yarusman ini apa ya? Hal-hal yang untuk pertimbangan penggunaan robot atau copy trade. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sempat saya mendengar yang Pak Vega tanya ya, yang paling penting Pak Yarusman itu adalah disesuaikan dengan karakter kita, Pak. Kalau misalnya Bapak adalah seorang scalper yang suka bertransaksi cepat ya, dan banyak dalam waktu singkat, mungkin Bapak bisa memilih komponen yang robotnya itu robot-robot scalper. Tadi juga Pak Teguh sempat menyinggung bahwa robot pun juga ada beda-beda skemanya ya. Ada yang robot memang untuk scalper, ada yang juga untuk long term. Jadi beda-beda. Karena jangan sampai ketika seseorang berkarakter seorang scalper lalu kemudian mendownload ya robot yang sifatnya long trader, sudah ditunggu satu malam ternyata tidak entry Pak. Ya, ternyata memang baru kita ketahui ternyata robotnya berkarakter untuk long trade ya. Kalau untuk masalah copy trade-nya Pak Yarusman, yang perlu diperhatikan adalah drawdown daripada si master itu sendiri. Ya, berapa tingkat penurunan equity terbesar yang terjadi dari si master itu yang harus diperhatikan. Jangan terbuai hanya karena melihat bahasa promosi bahwa orang tersebut pernah untung 5.000% misalnya begitu Pak. Ya memang secara manusiawi ya, siapa yang tidak tertarik ketika melihat penawaran 5.000% gitu. Tetapi yang harus diperhatikan berapa tingkat kejatuhannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui, tinggal ditanyakan kepada diri kita yang akan menjadi seorang slave ya, atau follower daripada akun tersebut. Apakah kita siap apabila hal itu akan terulang kembali gitu kan? Kurang lebih seperti itu Pak Yarusman. Oke, baik ya. Seru sekali nih pertanyaannya, banyak yang masuk nih Pak Deki nih. Satu lagi ya Pak Deki ya. Silakan Pak Teguh. Oke, ini ada Pak Haryanto Laksono, ini yang buat pemula nih. Pak Deki, untuk karyawan mau sambil bekerja 8 sampai 17 ya, time frame yang cocok di berapa sebaiknya? Untuk trading. Yap. Kalau saya pribadi itu yang namanya trading selalu menganalisa market itu dari time frame 1 jam, 4 jam, dan daily. Itu kebiasaan saya.
Tetapi pada saat saya mau entry, saya pilih selalu 3. Saya pilih 5 menit, saya pilih 15 menit, saya pilih 30 menit. Karena yang namanya analisa, Bapak dan Ibu, jangan pernah sekali-kali Anda lakukan pada time frame kecil. Karena bersifat annoying ya. Itu apa namanya, pembelokan, correction, lalu kemudian impulse, itu sangat cepat sekali. Berbeda dengan time frame yang besar. Kita membutuhkan informasi yang pakem, Pak. Informasi yang kokoh. Ketika memang tren ke atas, kita hanya tinggal mencari informasi pada time frame yang lower time frame, bagaimana kita bisa memanfaatkan tren sesuai dengan daripada tren yang besar itu tadi. Itu kebiasaan yang biasa saya lakukan. Kurang lebih begitu ya, Pak. Oke, baik ya, sudah terjawab ya semua pertanyaan. Ini mohon maaf nggak semua dibacakan juga nih, karena memang terlalu banyak juga yang masuk pertanyaannya. Luar biasa, Pak Teguh ya. Luar biasa. Ini tentang robot trading dan copy trade ya. Jadi ini sangat-sangat kita butuhkan informasi ini. Betul. Baik ya, para partisipan ya. Saya mohon sekali ya untuk bahan yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin lain waktu ya, next time kita akan bahas lagi tentang copy trade ini dan robot trading ya. Mungkin Pak Diki ada tambah lagi? Cukup Pak Teguh ya. Yang Cukup, ya. pasti Bapak dan Ibu, saya hanya berpesan kepada Bapak dan Ibu, never cease to keep learning ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, karena salah satu yang bisa menjadikan kita sukses di bidang kita dalam hal trading, ini contohnya, itu karena kita banyak menggali informasi dan kita selalu mengupgrade knowledge kita. Itu pesan dari saya. Sukses untuk kita semua dan salam profit Bapak dan Ibu. Oke, baik para partisipan ya, sudah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara webinar sore hari ini dari Mr. Diki Vanstobi ya, dari kami GK Invest mengucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan sudah bergabung sore hari ini, yang mungkin nanti kita akan undang lagi ya di acara-acara selanjutnya, karena memang kita akan rutin ya mengadakan webinar setiap minggunya, dan pastinya akan diadakan dengan materi yang menarik ya. Yang saat ini mungkin kita bahas tentang robot dan copy trade dan juga manual trading. Baik ya, saya rasa untuk sore hari ini cukup ya, waktunya juga cukup panjang tadi dari jam 4 ya sampai jam 5 ya. Oke, kami tutup ya para partisipan, dan semoga mendapatkan pencerahan ya dari materi yang disampaikan oleh Pak Deki, dan kita bisa tahu lebih dalam lagi tentang dunia trading ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua Bapak dan Ibu, salam profit. Thank you, salam profit semua. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Di. Sama-sama Pak. Ya, kita tunggu untuk webinar selanjutnya ya. Terima kasih semua.